Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rahulkan. Saya dari mahasiswa program studi Bisnis Manajemen S1 Universitas Widyatama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang infrastruktur IT untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja kita bahas materi ini. Apa itu infrastruktur IT? Yaitu sekumpulan perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Selanjutnya kita bahas evolusi infrastruktur IT. Terdapat 5 era dalam evolusi infrastruktur IT. Era pertama, mainframe umum dan komputer mini. Era kedua, komputer pribadi atau PC. Era ketiga, personal komputer. Era keempat, client atau server. Era kelima, enterprise internet computing. Selanjutnya kita bahas komponen-komponen infrastruktur IT. Yang pertama, komputer, hardware, platform. Komponen ini merupakan perangkat keras hardware yang digunakan dalam perusahaan. Contoh dari komponen ini adalah PC, server, laptop, dan sebagainya. Yang kedua, komputer software platform. Komponen ini merupakan perangkat lunak software yang digunakan dalam perusahaan. Contoh dari komponen ini adalah SAP atau Oracle. Lalu nomor 3, networking and telecommunication equipment and service. Komponen ini merupakan perangkat jaringan dan telekomunikasi yang digunakan oleh perusahaan. Contoh dari komponen ini adalah telepon. Nomor 4, operating system platform. Komponen ini merupakan penggunaan sistem operasi yang dilakukan perusahaan. Contoh dari komponen ini adalah Windows dan Linux. 5, ada consulting service dan sistem integrator. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan selain mengembangkan sistem sendiri, perusahaan juga membeli dari perusahaan lain, seperti melibatkan pihak ketiga atau disebut sebagai perusahaan consulting, ataupun juga ketika perusahaan membeli perangkat dan membutuhkan maintenance. Jika tidak dapat dihandle sendiri, maka melibatkan perusahaan mitra. Nomor 6, database management and storage. Komponen ini merupakan yang menangani pengelolaan database manajemen dan penyimpanan. Lalu yang terakhir, nomor 7, internet platform. Komponen ini merupakan platform yang melibatkan penggunaan internet perusahaan seperti provider internet, perangkat-perangkatan internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tren IT. Yang pertama, platform digital mobile, yaitu perangkat smartphone dan komputer tablet semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Yang kedua, grand computing, yaitu praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempati komputer server beserta perangkat bawaannya. Yang ketiga, prosesor multi-core, yaitu prosesor ini mengombinasikan beberapa prosesor yang lebih lambat dalam satu chip, sehingga memungkinkan beberapa mesin prosesor dengan kebutuhan daya pengurangan panas lebih sedikit untuk menjalankan tugas-tugas lebih cepat daripada satu prosesor. Lalu tren selanjutnya, nomor 4, komputasi otonom. Komputasi otonom adalah upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengoptimalkan dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi dirinya sendiri ketika ada penyusup yang ingin masuk dan menghancurkan dirinya sendiri. Nomor 5, software open source. Program komputer yang lisensinya memberikan kebebasan daripada penggunanya dalam menjalankan program tersebut untuk apa saja, mempelajari dan memodifikasi program tersebut, dan mendistribusi pengadaan program asli atau yang sudah dimodifikasi tanpa harus membayar royalti kepada pembuat sebelumnya. Nomor 6, software outsource dan cloud computing. Perangkat lunak berbasis cloud computing dan data yang digunakan tersimpan pada server andal pada sebuah pusat pengolahan data berskala besar, serta dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar.
Selanjutnya, saya akan membahas isu manajemen. Yang pertama, menangani perubahan platform dan infrastruktur. Yaitu, seiring pertumbuhannya suatu perusahaan, seringkali mereka melampaui infrastruktur yang dimilikinya. Ketika perusahaan merosot, mereka mulai terbebani dengan infrastruktur yang telah mereka beli pada masa jayanya. Skalabilitas mengacu pada kemampuan sebuah komputer produk ataupun sistem dalam memberi jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa mengalami hambatan. Isu manajemen selanjutnya yang nomor 2, manajemen dan tata kelola, yaitu masalah klasik untuk manajer dan CEO. Sistem informasi adalah pertanyaan mengenai siapa yang akan mengendalikan dan mengatur infrastruktur IT perusahaan. Apakah sebaiknya setiap departemen atau divisi memiliki tanggung jawab membuat keputusan IT sendiri, ataukah sebaiknya infrastruktur IT dikendalikan terpusat? Setiap organisasi perlu mengetahui jawabannya berdasarkan kebutuhannya yang dihadapi. Isu manajemen yang terakhir, nomor 3, melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Yaitu, infrastruktur IT merupakan bidang penting dalam investasi suatu perusahaan. Jika terlalu banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka akan banyak infrastruktur yang menganggur serta mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Sekian materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan semoga materi hari ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like dan komen video ini.